Oke, kita lanjut video tutorial kita mengenai CSS layouting ya teman, layout. Jadi kita akan membahas di sini ya. Kita akan kasih gambarnya nanti di sini. Kita akan masukkan gambar di bawah menu-menu ini. Kita mulai saja, tapi sebelumnya kita harus membuat sebuah folder ya. Sebuah folder di dalam folder kita yang kita beri nama nanti folder IMG. Nah, di sini saya sudah memiliki folder latihan ya yang teman-teman sebelumnya buat ya. Nama folder latihannya itu CSS layout. Jadi kita buka saja dari file explorer, kemudian pilih saya letakkan di C ya. Kemudian pilih sum, lalu htdoc, di situ ada CSS layout yang ini. Nah, di dalam ini kita buat sebuah folder yang kita beri nama nanti IMG. Nah, ini klik aja new folder ini, tulis IMG. Di dalam folder IMG ini nantilah kita letakkan sebuah gambar yang akan ditampilkan nantinya di sini, di bawah header ini. Jadi kita akan letakkan sebuah gambar. Oke, kita coba letakkan gambarnya. Saya gunakan gambar yang ini. Tetapi gambar ini terlalu besar ya teman-teman. Kalau teman-teman lihat size-nya, klik image, kemudian image size. Ingat teman-teman, saya menggunakan Adobe Photoshop ya teman-teman. Di sini width-nya 7200. Itu saya kecilkan aja. Saya samakan dengan ukuran daripada kontainernya. Sebelumnya kita sudah buat ukurannya yaitu 1080. Oke ya. Saya ulangi 1080. Ini reshuffle-nya ini kita hilangkan centangannya. Kita buat 1080. Biar nanti height-nya ikut. Kalau kita centang nanti height-nya nggak ikut otomatis. Nah ya, 1080. Ini ganti menjadi pixel. Kita pilih dulu pixelnya ya. Oke, hilangkan centangannya. Oke, udah 1080 ya. Height-nya otomatis 324. Kita okekan saja. Nah, seperti ini ya. Coba kita besarkan. Nah, ini dia. Selanjutnya setelah kita kecilkan tadi, kita resize, teman-teman bisa simpan. Caranya klik file, kemudian save for web. Nah, di sini ini pilihannya PNG ya teman-teman. Kita buat PNG 8. Kemudian di sini langsung kita save saja. Kita letakkan di folder yang kita buat tadi, yaitu folder IMG yang ada di C, tepatnya di sum, kemudian htdoc, kemudian CSS layout. Nah, ini dia, kita masukkan di dalam PNG ini. Maksud saya di dalam folder IMG ini. Tulis namanya misalnya header. Kita buat gitu ya. Header, save. Oke. Kalau kita lihat di sini di dalam folder IMG ini, double klik. Nah, ini sudah ada header. Kita double klik, lihat hasilnya di sini. Udah ya, udah ada ya teman-teman. Nah, di sini kalau kita cek, klik kanan ya, gambarnya properties. Nah, di sini PNG ya teman-teman. Oke, PNG. Lalu setelah udah kita resize tadi gambarnya, teman-teman bisa panggil gambar tersebut. Tapi sebelumnya kita harus membuat sebuah kelas di sini untuk menampilkan gambarnya tadi. Saya buat kelasnya di sini ya, di bawah ini. Tetapi tetap ditutup oleh kontainer ya. Di bawahnya ini, di bawah penutup div kelas header ini. Saya buat div kelas pelita misalnya. Seperti itu ya. Oke. Ini kelas pelita, maka di sini kita akan panggil kelasnya.
titik pelita, kan gitu ya. Ingat, kalau memanggil sebuah kelas dari ini HTML ini, maka teman-teman gunakan di CSS titik. Kemudian kasih height-nya ya. Height-nya kita kasih, misalnya saya buat 270 misalnya ya. Ini terserah, kita lihat aja nanti hasilnya. Kemudian kita panggil gambarnya background image ya, panggilnya. Ini perintahnya background image. Kemudian URL buka kurung ya. Di dalam folder apa teman-teman? Folder img garis miring. Apa nama gambarnya tadi? Nama gambarnya header tadi ya. Header titik png. Kemudian jangan lupa di sini kasih titik komanya ya. Oke. Setelah itu di enter ya. Di enter. Tapi sebelum kita tulis lagi script yang lain di bawahnya ini, coba kita jalankan terlebih dahulu. Kita simpan file save all aja. Ini dia biar tersimpan semuanya. Diklik di web sederhana .html ini, klik kanan, open with live server. Kebetulan sudah saya jalankan ini. Lihat hasilnya. Ini hasilnya teman-teman. Nah ya, inilah hasilnya yang 270 tadi. Nah, kalau terlalu gede, teman-teman bisa kecilkan itu height-nya itu misalnya 240 ya. Coba kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, jadi ini hasilnya. Kalau ini terlalu jauh dengan home ini, bisa teman-teman naikkan. Ya di sini ya. Tapi ini posisinya di apa namanya? Di kelas header ya. Di kelas header ya. Nah, kita coba naikkan. Kita gunakan padding button ya. Kita bisa gunakan namanya padding button yang kita letak nanti di kelas header. Saya coba ya naikkan sedikit. Di sini di padding button ya. Mana dia nih? Di header ini sini saya letakkan padding button. Padding bottom ya. Misalnya 10 aja kita coba. Nanti kalau terlalu naik bisa kita turunkan. Nah, seperti ini ya. Nah, saya rasa udah pas ya. Nah, segini. Oke. Selanjutnya kita coba atur ya. Atur tadi ini background image-nya udah kita atur. Bisa kita atur nanti ada background size namanya. Ukurannya biar apa namanya ya, biar pas ya. Background size bisa kita atur dengan menggunakan background size. Nah, kita bisa pakai background size. Kita buat cover ya. Nah, cover namanya, coba lihat hasilnya. Seperti ini ya. Tadi kalau tanpa cover, kita hapus ya tanpa cover ya. Ctrl S, coba lihat hasilnya. Ini apa ya? Untuk andanya ini apa? Macam terpotong seperti ini ya. Kita rapikan ini supaya jangan apa jelek gitu ya. Pakai ini background size cover. Nah, ini mulai bagus ya. Coba kita naikkan ya, kita atur namanya background positionnya. Kita atur. Nah, jadi kalau di perintah background position ini ada dua ya teman-teman ya. Untuk horizontal, nah, gini dia, dan untuk vertikal. Jadi yang untuk horizontal yang ini, kalau untuk horizontal, kalau misalnya saya buat seperti ini, teman-teman bisa lihat ya perubahannya kalau horizontal.
bergeser seperti ini ya. Geser ya. Kalau menggunakan horizontal. Kalau saya gunakan negatif 10 seperti ini, bisa nggak ya? Nah, dia seperti ini. Ini tergeser, teman-teman. Nampak ya? Tergeser ya. Nah, itu ya. Saya tidak membutuhkan horizontalnya dirubah. Horizontalnya tetap 0. Kemudian saya hanya merubah untuk vertikalnya ini. Supaya yang ini naik sedikit ya, biar nampak untuk andanya ini. Berarti saya buat background positionnya, misalnya saya naikkan itu negatif jadinya ya, ke atas. Misalnya coba ya 20. Nah, seperti ini, naik kan teman-teman ke atas ya. Nomor WA nya juga dapat jadinya. Nah, seperti ini ya. Kalau terlalu naik, teman-teman bisa turunkan sedikit, misalnya jadi 17 ya. Lihat aja. Iya, seperti ini saya rasa sudah pas ya. Nah, memang agak terpotong lah di sini sedikit ya, tapi lebih pas lah dibandingin tadi. Nah ya, udah nampak. Oke, seperti itu ya. Nah, jadi kalau seandainya mau dipercantik lagi, dikasih misalnya di atas ini ya, di atas ini bordernya bisa ya teman-teman. Teman-teman bisa kasih bordernya. Nah ya, kita kasih bordernya, ada border bottomnya misalnya. Saya kasih border bottom ya, berarti di sini saya buat border bottom. Misalnya saya buat bordernya itu 5 pixel ya, kemudian solid, kemudian saya pilih tomato. Nah, ini dia seperti ini ya. Coba saya jalankan hasilnya. Oh, dia di sini ya. Oh, di bawah dia tomato, di bawah ya. Border bottom ya. Kemudian kalau saya letak di atas ini ya, dia di bawah. Kalau saya letak di atas, ganti aja nih border top ya. Coba ya. Nah, seperti ini, seperti cocoknya seperti inilah ya. Nah, di atas seperti ini ya. Kemudian border bottomnya bisa kita kasih juga misalnya, biar jangan kaku kali, warna kita coba ya, border bottom itu 5 pixel kita kasih, solid ya, kita kasih misalnya light yellow, ada nggak ya? Nah, ini dia, tes dulu, simpan ya, kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini. Jadi dia tidak kaku kali teman-teman. Nah, inilah cara bagaimana membuat ini, memasukkan gambar di bawah menu-menu ini ya. Nah, jadi ini caranya teman-teman. Semoga tutorial ini bermanfaat. Nanti kita lanjut di video selanjutnya untuk mengisi kontennya dan footernya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.